بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pada pasal yang terakhir telah kita sebutkan hal yang menjelaskan tentang wajibnya kita dalam memberikan ilmu dan mengajarkan ilmu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari banyak pengikut dan bukan pula untuk mengikat seorang murid yang apabila dia telah belajar di tempat tersebut maka dia tidak boleh belajar di tempat yang lain. Yang demikian ini merupakan tanda-tanda seorang yang mengajarkan ilmu tidak dimaksudkan padanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhlas dalam menuntutnya. Dan telah kita sebutkan azar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sebagai nasihat kepada para pembawa ilmu agar hendaknya mereka mengamalkan ilmu yang mereka telah pelajari. Sebab seorang dikatakan sebagai alim apabila ilmu yang dia miliki mencocoki amalan. Apa yang dia ketahui dari ilmu maka dia berusaha untuk mengamalkannya dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyampaikannya kepada orang lain dengan tujuan lillah, bukan untuk mendapatkan kemasyhuran. Hal inilah yang diperingatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilm." Aku sangat berkeinginan di saat manusia mereka mempelajari ilmu ini dariku, dia mempelajari kitab-kitabku, agar jangan dia menisbahkan satu permasalahan, satu huruf pun kepada beliau rahimahullah ta'ala. Karena beliau khawatir jangan sampai beliau menuntut ilmu hanya dalam rangka untuk mencari ketenaran. Kemudian kita masuki pasal yang berikutnya. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal yang berikutnya, wa yanbaghi lil muallimi ay yatakhallaqa bil mahasin allati warada asy-syar'u biha. Dan hendaknya, sepantasnya lah bagi seorang yang mendidik, seorang yang mengajar, agar hendaknya dia berakhlak dengan akhlak yang baik, yaitu dengan akhlak yang mana syariat datang untuk menganjurkannya. Wal khilalil hamidah, dan hendaknya seorang pengajar untuk berperangai dengan perangai-perangai yang terpuji. Wasyamil mardiyah allati arsyadahu Allahu ilaiha,
Demikian pula karakter dan sifat-sifat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menganjurkannya dan membimbing seorang hamba kepada akhlak yang mulia tersebut. Sebab agama ini adalah akhlak. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk semakin menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang mulia, al-akhlaqul karimah. Dan yang dimaksud al-akhlaqul karimah adalah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperangai? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau bergaul dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga untuk menentukan kebaikan akhlak maka kita merujuk kepada contoh yang telah diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak beliaulah yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh untuk kalian pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh tauladan yang terbaik. Barang siapa yang ingin mencari uswah, barang siapa yang hendak mencari tauladan, maka hendaklah dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mengharapkan Allah, apabila dia mengharapkan pertemuan dengan hari akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, maka kembali kepada akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak? Sebab bukanlah yang dimaksud akhlak sebagaimana yang difahami oleh setiap orang, oleh kebanyakan manusia, bahwa yang dimaksud al-akhlaqul karimah adalah tersenyum pada siapa saja. Ya. Setiap ketemu orang, tidak peduli siapapun dia, kita senyum. Tidak peduli kafirnya dia, ataukah dia muslim. Tidak peduli apakah dia laki atau dia perempuan. Ya. Tidak membedakan itu. Yang penting kata mereka senyum. Apakah yang demikian akhlak? Sebagian mereka menyangka bahwa akhlak itu adalah seseorang yang apabila ya ditempeleng kaki bagian pipi kirinya maka dia menambah bagian pipi kanan. Katanya ada yang mengatakan seperti itu. Apakah itu akhlak? Ada sebagian yang menyangka bahwa akhlak adalah orang yang tidak pernah marah dalam keadaan bagaimanapun. Ya, dicaci maki, dihinakan, bahkan ketika agamanya pun diinjak-injak maka dia tidak pernah marah. Apakah itu akhlak? Nah, tentunya menjadi timbangan akhlak dalam Islam adalah Rasulullah SAW. Kita dapati Nabi SAW demikian baiknya beliau dalam bergaul dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan masyarakatnya. Namun bukan berarti beliau tidak pernah marah. Ya, terkadang beliau marah. Dan itu semua tergantung keadaan dan kondisi. Nabi SAW pernah marah kepada Abu Dzar, sahabat yang mulia. Nabi SAW pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal karena memperpanjang salatnya pada salatul Isya. Sampai Nabi SAW mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau hendak mencari fitnah wahai Mu'adz? Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Ilm, dalam sahihnya, beliau menyebutkan bab al-ghadab fil ilm. Bab marah ya dalam berilmu.
dalam hal ilmu. Menunjukkan bolehnya. Lalu beliau menyebutkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang menjadi ukuran ya, akhlak yang mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minaz zahadati fid dunya wat taqalluli minha. Dari bersikap zuhud terhadap dunia. Ya. Dan mengambil sedikit saja apa yang ada di dunia ini. Merasa cukup dengan apa yang ada. Tidak bersikap tatallu'. Tidak bersikap tamak terhadap dunia. Wa adamil mubalati biha wa bi ahliha. Dan seorang pendidik tidak peduli dengan dunia dan orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Karena tujuannya adalah akhirah. Dan dia mengajar semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendidik, seorang pengajar jika terpengaruh dengan dunia, waliyadzubillah, ya, pintu dunia itu akan dibukakan jika dia menghendaki. Pada ayat yang kemarin telah kita sebutkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami sempurnakan untuk mereka tanpa kami kurangi sedikit pun. Kalau kita menginginkan dunia sangat mudah. Ya. Seorang pendidik, seorang pengajar sangat mudah jika dia ingin menginginkan dunia. Mengharapkan dunia dari apa yang dia miliki dari ilmu. Dunia itu akan dibukakan untuk dia. Ya. Sangat mudah dia mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat. Sangat mudah. Nah. Sehingga ini cobaan yang paling berat bagi para pendidik, para pengajar. Ya. Cobaan terhadap dunia, waliyadzubillah. Nah, sehingga beliau menasihatkan bahwa orang-orang yang mengajar tidak peduli dengan dunia dan orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Wasakha wal jud wa makarimil akhlaq, dan senantiasa dermawan. Ya. Nah, punya sifat selalu menderma. Nah. Wa makarimil akhlaq, dan memiliki akhlak yang mulia. Wa talaqatil wajhi, dan senantiasa wajahnya itu berseri-seri. Min ghairi khurujin ila haddil khala'ah, selama tidak keluar sampai kepada batas yang tidak sepantasnya. Ya. Wajah berseri, ya tidak mengapa. Bahkan ketika berseri wajah kita di hadapan saudara kita muslim, itu sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau menganggap remeh dari satu kebaikan sedikit pun. Sekecil apapun itu jangan engkau anggap remeh. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, kita senyum di hadapan saudara kita, ya, karena itu akan memasukkan perasaan tenang, perasaan gembira kepada saudara kita. Pada saat kita bertemu, kita senyum. Sedekah. Itu kebaikan. Kata Nabi SAW, al-ma'ruf termasuk dari kebaikan. Nah, namun beliau di sini berikan peringatan selama tidak keluar sampai kepada batas yang tidak sepantasnya. Ya. Nah, karena kalau setiap ketemu dengan siapa saja berjalan tersenyum, ya. Walaupun tidak ada sebabnya, ini perlu dipertanyakan ini. Ya, setiap jalan senyum pada siapa? Nah, sedang duduk sendirian senyum. Ah, ini aneh ini orang ini. Nah, ya. Senyum dengan siapa dia? Ada lagi yang berlebihan, ya. Mengajarkan pada murid-muridnya senyum pada siapa saja. Pada laki, kepada perempuan, ya. Kepada yang tua, kepada yang muda, semuanya disenyumi. Nah, ya.
Diajarkan itu. Ya, kepada murid-muridnya, kepada putri-putrinya. Sehingga kalau ada anak muda yang masuk ke pondoknya, disenyumi. Belum apa-apa sudah terkena fitnah ini. Nah, ya. Baru masuk ke pondok sudah disenyumi. Yang senyum perempuan. Ya, nah ini sudah di luar batas kewajaran. Nah, kan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada kaum mukminin, tundukkan sebagian dari pandangan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan kepada para wanita mukminat, hendaklah mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka. Dan Nabi SAW mengatakan pada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tutbi'in nazratan nazrah, fa inna lakal ula wa laysat lakal thaniyah." Wahai Ali, jangan engkau ikutkan pandangan pertamamu dengan pandangan berikutnya. Kalau kamu sudah memandang yang pertama dengan pandangan tidak sengaja, jangan dipelototin. Ya. Jangan engkau ikutkan pandangan yang satu dengan pandangan yang berikutnya. Bagimu yang pertama kamu tidak berdosa. Tapi yang berikutnya itu jadi dosa. Nah, itu menjadi dosa. Al-Fadl bin Abbas, pada saat beliau sedang menunaikan umrah, beliau sempat melihat seorang wanita, seorang wanita muda. Sampai beliau melihat wanita tersebut, dan wanita itu melihat kepadanya. Karena Fadl bin Abbas seorang yang gagah, tampan. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW, "Isrif basarak, palingkan pandanganmu." Nah, maka tidak benar diajarkan kepada anak muda untuk senyum pada perempuan. Demikian pula sebaliknya. Senyum sedekah, betul senyum sedekah, tapi pada tempatnya. Ya. Menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh syariah, maka keluar dari penamaannya sebagai sedekah. Maka di sini beliau sangat bagus sekali. Beliau memberikan tanbih selama tidak keluar sampai kepada batas yang tidak sepantasnya, yang tidak senonoh. Wal hilmi was sabr wat tanazzuh an dani'il iktisab, dan hendaknya bersikap lemah lembut, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu, bersabar dalam menghadapi sesuatu, dan membersihkan diri dari mendapatkan hasil usaha yang rendah. Mendapatkan hasil usaha yang rendah. Tidak sepantasnya bagi para pengajar mengambil mata pencaharian dari sesuatu yang rendah kedudukannya. Seperti al-hijamah misalnya. Berbekam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kasbul hajjami khabithun." Upah dari orang yang berbekam itu khabith, buruk, sangat rendah, karena seakan-akan uang itu hasil dari darah yang dikeluarkan. Nah, seakan-akan dia membeli darah, rendah kedudukannya, tidak sepantasnya untuk diberi kepada keluarga untuk dijadikan sebagai nafkah. Nah, atau yang semisalnya, mencari pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan kedudukan dia. Wa mulazamatil wara' wal khushu' was sakinati wal waqar wat tawadhu' wal khudu', dan senantiasa bersikap wara'. Kalau tadi bersikap zuhud, sekarang ini senantiasa bersikap wara'. Yang dimaksud zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, itu zuhud. Berbeda dengan wara'. Kalau wara' meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memudaratkan di akhirat. Nah, maka dia bersikap wara'.
Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau wara' meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan akan memudaratkan baginya di akhirat. Bisa dibedakan. Yang mana yang lebih tinggi tingkatannya? Zuhud ataukah wara'? Yang mana? Hah? Yang mana yang lebih tinggi? Wara'. Kalau wara' meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan memudaratkan di akhirat. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Mana yang lebih tinggi? Zuhud atau wara'? Hah? Zuhud. Nah, ya. Zuhud lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau orang yang zuhud bukan saja meninggalkan yang dikhawatirkan memudaratkan, bahkan yang tidak bermanfaat pun ditinggalkan. Yang tidak bermanfaat pun di akhirat ditinggalkan, walaupun tidak memudaratkan. Tapi kalau wara' meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan memudaratkan, itu yang ditinggalkan. Nah, ya, itu yang dia tinggalkan. Nah, contoh misal, ya, orang yang tidak merokok, itu apa itu? Bersikap zuhud atau bersikap wara' itu? Hah? Nah, hah? Itu zuhud atau wara'? Tidak merokok, hah? Zuhud, wara'. Bukan zuhud, bukan wara'. Nah, wajib hukumnya. Wajib hukumnya untuk ditinggalkan. Ya. Nah, itu bukan dikhawatirkan lagi. Bahaya itu pasti akan memudaratkan di akhirat. Nah, ya. Tapi ini dikhawatirkan akan memudaratkan. Nah, apa ya contohnya? Hah? Hah? Apa? Main game. Nah, main game mungkin. Ya. Nah, ya. Kadang-kadang ya sebagian ikhwan iseng-iseng ya. Nah, Allahul musta'an. Karena punya HP, ya. Kadang-kadang lagi sedang duduk ya, daripada nggak bikin apa-apa, mending buka HP. Di sana ada gamenya. Allahul musta'an. Ya. Apalagi kalau dia seorang ustaz, ini lebih parah lagi. Nah, ya. Nah ini dikhawatirkan, ya, akan memudaratkan. Nah. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya, saya nggak mau makan daging. Nah, karena apa? Karena zuhud. Ya, benar nggak itu? Benar nggak? Ya walaupun ada yang bersikap seperti itu, tapi kita mengatakan siapa yang lebih bertakwa? Siapakah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kepada beliaulah semestinya kita menjadikan sebagai uswah. Apakah beliau makan daging? Nah, beliau makan daging. Ya. Bahkan beliau sangat senang sekali kalau diberikan ya hadiah berupa pahanya kambing. Nah, sangat senang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti yang seperti ini berlebihan. Nah, walhasil itulah perbedaan antara zuhud dan wara'. Contohnya ya silahkan dicari sendiri. Nah, wal khusyu' dan senantiasa khusyu', was sakinah tenang, wal waqar ya tenang, wat tawadhu' wal khudu' bersikap tawadhu' merendah diri. Ya. Seorang pengajar jangan mentang-mentang dia punya ilmu dia menyombongkan diri di hadapan murid-muridnya.
Atau menyombongkan diri di hadapan manusia, menganggap dia lebih tinggi dari yang lain. Waliyadzubillah. Ya, dia akan merendahkan sendiri kedudukannya di saat dia tidak bersikap tawadhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadhu'a lillahi rafa'ah." Barang siapa yang bersikap tawadhu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Iyad bin Himar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar hendaklah kalian bersikap tawadhu di antara sesama kalian. Wal khudu' merendah diri, wajtinabidh dhahik, dan menjauhkan dari tertawa. Maksud beliau terlalu banyak tertawa. Ya. Tertawa terbahak-bahak. Tertawa itu sendiri boleh, silahkan, mubah hukumnya. Boleh. Ya. Kalau memang ada sebabnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri tertawa? Tertawanya Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah senyuman. Terkadang beliau tertawa sampai terlihat gigi taring beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah kita sebutkan hadisnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang yang apa ikhwan? Bersetubuh di siang hari Ramadan. Maka dia merasa berdosa. Kata Nabi SAW, bebaskan budak. Saya enggak mampu ya Rasulullah. Nah, kalau begitu kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Saya enggak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu kamu berikan makan kepada 60 orang miskin. Sanggupkah kamu? Saya tidak mampu ya Rasulullah. Dia bersalah tapi tiga-tiganya tidak mampu bayar kafarah. Sampai ada seorang datang dan memberikan 1 keranjang kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, mana itu orang tadi? Ya. Yang telah melanggar. Saya Rasulullah. Nih, sedekahkan ini. Bagikan kepada orang-orang miskin. Kata dia, siapa? Kepada siapa yang harus saya sedekahkan ya Rasulullah? Tidak ada orang yang tinggal di kota Madinah ini yang lebih miskin daripada saya. Saya ini orang paling miskin. Ya. Sehingga Rasulullah SAW tertawa. Pulang kamu. Berikan ini kepada keluargamu. Karena kamu yang paling miskin. Nah. Maka Nabi SAW tertawa. Ya. Pernah ketika Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersama dengan beberapa sahabat. Dalam satu perjalanan. Ya. Tiba-tiba di perjalanan tersebut beliau dalam keadaan junub. Di subuh hari beliau tidak berani mandi disebabkan cuaca yang sangat dingin sekali. Akhirnya beliau tayammum. Dan beliau menjadi imam salat. Sehingga beliau mengimami para sahabat dalam keadaan beliau bertayammum sedangkan para sahabat yang lain dalam keadaan berwudu. Maka mereka pulang. Dan mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dilakukan oleh Amr bin al-As. Ya. Maka Rasulullah SAW memanggil Amr. Wahai Amr. Ya. Apa yang telah engkau lakukan terhadap para sahabatmu? Kata Amr bin al-As, ya, di malam hari saya dalam keadaan junub ya Rasulullah. Dan saya tidak berani mandi disebabkan cuaca yang sangat dingin. Saya khawatir saya akan binasa apabila saya mandi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian. Allah itu Maha penyayang terhadap hambanya, terhadap kalian. Mendengarkan itu Nabi SAW tertawa. Ya. Tertawanya Rasulullah SAW menunjukkan persetujuan terhadap apa yang diamalkan oleh Amr bin al-As dan hujjah yang disampaikan oleh beliau. Nah, ini menunjukkan bolehnya tertawa. Boleh tertawa. Tapi yang tercela adalah terlalu banyak tertawa. Nah, tertawa terbahak-bahak. Nah, iyyaka wa kathratidh dhahik. Fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb. Hendaklah kalian menjauhi terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati.
Wal iktsar minal mazah, dan terlalu banyak bergurau. Ya, terlalu banyak bergurau. Bergurau boleh. Nah, selama ada hal-hal yang membolehkan hal tersebut. Tapi terlalu banyak bergurau, ini satu hal yang tercela. Wa mulazamatil wadhaif syar'iyyah, dan senantiasa menjalankan tugas-tugas syar'i, kat tanzifi bi izalatil awsakh, seperti senantiasa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh, ya. Nah, mencabut bulu ketiak, membersihkan bulu di kemaluan, ya, istihdad. Kemudian rambut dipelihara, ya, kumis dipangkas, jenggot dipelihara dan dirapikan. Ini adalah merupakan termasuk di antara tugas-tugas syar'i yang dijalankan oleh setiap muslim. Wasyu'ur allati warada asy-syar'u bi izalatiha ka qassi syarib. Demikian pula bulu-bulu atau rambut-rambut di mana syariat datang untuk memerintahkan atau menganjurkan untuk menghilangkannya, seperti memangkas kumis. Ya. Wa taqlimil adfar, demikian pula menggunting kuku. Nah, seluruh kuku dianjurkan untuk dihilangkan, ya. Nah, dihilangkan semuanya. Ya. Sebab terkadang ada yang menyangka bolehnya memelihara sebagian dari kuku. Entah mungkin untuk ngorek sesuatu, ya. Nah, tidak. Yang disyaratkan seluruhnya hilangkan. Nah, dan subhanallah, fitrah yang seperti ini telah berubah pada kebanyakan dari kalangan wanita. Banyak dari kalangan wanita menyangka bahwa dengan memelihara kuku semakin menunjukkan keindahan. Ya. Apalagi kalau dipakaikan apa itu, ikhwan? Kuteks, ya. Nah, kalau dulu mungkin warna merah, sekarang warna-warni. Ada yang ungu, ada yang hijau, ya. Nah, seperti kukunya para tukang sihir. Nah, Allahumma musta'an. Tidak sepantasnya para wanita demikian. Nah, padahal itu kotoran, ya. Nah, kalau dia mengambil sesuatu mungkin akan tersimpan di sebagian bagian kukunya, bagian jarinya. Ini kotoran. Nah, tidak sepantasnya seorang wanita muslimah meniru cara orang-orang kafirah. Cara wanita kafirah menganggap dengan memelihara kuku adalah satu keindahan, padahal keburukan. Sangat buruk sekali melihat seorang wanita berjalan dalam keadaan kukunya panjang. Mengerikan. Ya. Tapi sebagian telah berubah fitrahnya, ya. Senang kalau melihat istrinya punya kuku yang panjang. Nah, senang kalau melihat anaknya melihara kuku. Apa sih keindahannya? Lah, kuku itu kotoran. Nah, lebih aneh lagi, ya. Orang-orang kafir, orang-orang barat. Bahkan di antara mereka ada yang dipelihara dari kecil sampai terlipat-lipat itu kukunya, ya. Sampai katanya masuk ke dalam apa itu? Kejuaraan orang-orang aneh. Ya, aneh tapi nyata, kata mereka. Senang mencari sensasi. Nah, biarkanlah mereka orang-orang kafir yang seperti itu. Tapi yang permasalahannya kaum muslimin wal muslimat tidak sebatasnya meniru orang-orang kafir, ya. Yang indah apa yang dianggap oleh syariah bahwa itu adalah indah. Nah, itulah keindahan. Ya. Tidak sepantasnya kita meniru orang-orang kafirah. Para wanita kafir, para laki kafir, ya. Setiap mereka mendatangkan sesuatu yang aneh ditransfer oleh kaum muslimin. Nah, dijadikan sebagai model oleh mereka. Nah, dijadikan sebagai satu model yang seakan-akan model ini adalah merupakan model yang hendaknya ditiru oleh setiap orang. Allahumma musta'an. Tidak sepantasnya keadaan orang kafir, orang-orang muslim seperti itu keadaannya. Setiap ada yang datang dari kebudayaan orang kafir ditiru oleh mereka.
Allahul musta'an. Dan itu sangat banyak. Dan itu sangat banyak sekali dari kaum muslimin yang mereka meniru orang-orang kafir dari cara-cara kebiasaan kehidupan mereka. Kehidupan barat, ya. Atau selain mereka dari kalangan orang-orang kafir. Cara berpakaian ditiru. Ya, model rambut ditiru. Nah, bahkan cara berucap pun ditiru. Cara bergaya pun ditiru oleh mereka, kaum muslimin. Jahil mereka. Subhanallah. Benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in wa ba'an bi ba'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara, model-model, langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sedepa demi sedepa. Sampai kalaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun ikut. Yani kalian terus meniru cara-cara mereka. Yang menjadi syiar mereka. Coba lihat kebiasaan ya, kaum muslimin sekarang ini. Cara berpakaian mereka mirip orang-orang kafir. Nah, rambut mereka rambut orang-orang kafir. Laki-laki, wanita demikian pula. Allahumma musta'an. Wa tasrihil lihyah, dan hendaknya senantiasa menyisir jenggotnya. Wa izalatir rawaihil karihati wal malabisil makruha, dan menghilangkan bau ya, bau-bau yang kurang enak. Demikian pula pakaian-pakaian yang tidak disukai. Wal yahdhar kullal hadr minal hasad war riya wal ujub wa ihtiqari ghairihi wa in kana dunahu, dan berhati-hatilah dari sikap hasad, dari bersikap riya, ingin dipuji oleh orang lain, dari bersikap ujub dan merendahkan orang lain walaupun orang itu lebih rendah kedudukannya. Wa yanbaghi an yasta'mil al-ahadits al-waridata fi at-tasbih wa at-tahlil wa nahwihima min al-adhkar wa ad-da'awat, dan sepantasnya lah untuk dia senantiasa menggunakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang dianjurkannya bertasbih, mengucapkan subhanallah, dan bertahlil la ilaha illallah, dan yang semisalnya dari zikir-zikir dan doa-doa. Wa ayyuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi, dan hendaknya dia senantiasa merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, baik dikala sendirian maupun di saat dia di keramaian. Wa yuhafidhu ala waqtihi wa yuhafidhu ala dhalik, dan hendaknya dia senantiasa memelihara adab-adab tersebut. Wa ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi ala Allah ta'ala, dan hendaklah sandarannya dalam setiap urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa yanbaghi lahu an yarfuqa biman yaqra'u alaihi, hendaklah orang yang mengajar bersikap lemah lembut terhadap orang yang belajar kepadanya, orang yang membacakan kepadanya Al-Quran, ataukah yang belajar kepadanya dari cabang-cabang ilmu. Hendaknya dia bersikap lembut. Wa ayyurahiba bihi, dan hendaklah dia melapangkan untuknya. Dia mentarhib, ya. Pada saat dia datang, ya, muridnya datang, maka dia mengatakan marhaban. Ya. Marhaban itu artinya, ya, marhaban itu tempat yang luas. Ya. Kebiasaan orang-orang Arab itu kalau ada tamu yang datang mereka mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban, kan begitu. Itu bukan hanya sekedar ucapan ahlan wa sahlan, setiap ketemu ahlan. Apa sih itu ahlan? Enggak tahu, saya dengar ustaz saya ngomong kayak gitu ya saya ikut-ikutan saja. Enggak tahu artinya. Nah, padahal
Artinya subhanallah. Ya, sangat baik sekali. Nah, apa itu ahlan? Ya, yakni nazalta ahlan. Engkau turun di tempat ini seperti keluarga. Ahli. Nah, kami menganggap kamu ini seperti keluarga kami. Sahlan, ay nazalta nuzulan sahlan. Engkau turun di tempat kami dengan mudah, enggak repot. Ya. Kami tidak mempersulit Anda. Nah, kami tidak mempersulit Anda. Sahl, silahkan. Ya. Sahl itu mudah. Nah, marhaban. Marhaban, yakni tempat luas. Nah, silahkan mau beristirahat, fadhal. Ya. Nah, mungkin mau menginap ada tempatnya. Walhasil telah dipersilahkan. Nah, tidak seperti kebiasaan sebahagian, ya. Nah, yang ketika ada tamu yang datang, maka awal ucapan yang pertama kali yang diucapkan, Masya Allah, ya. Kapan datang, kapan pulang? Kapan datang, kapan pulang? Nah, ya. Kapan datang? Tadi pagi. Oh, kapan mau pulang? Ya, orang baru datang sudah disuruh pulang. Pikirannya kan gitu. Baru datang sudah ditanya kapan pulang. Berarti orang ini nggak senang ini. Nah, orang ini kurang suka ini. Ya. Ada lagi yang lain punya sindiran tertentu. Ya. Nah, Masya Allah kata dia. Nah, antum mau di mana ya? Nginapnya. Mau di rumah anak atau di masjid? Kalau di masjid sejuk hawanya. Ya. Maksudnya di rumah nggak ada tempat bagi antum. Ya. Kalau di masjid tempatnya sejuk, enak. Nah, Pak ini ngusir secara terhormat. Nah, ya. Kalau orang-orang Badui dulu tidak. Subhanallah, mereka karam. Sampai ada istilah mereka, ya. Kalau di malam hari di depan rumah mereka, mereka membuat api unggun. Nah, sambil mereka mengatakan, "Qumi buli ala nari." Ya. Kemarilah kalian, berdirilah kalian, ya. Kencinglah di atas apiku. Maksudnya datanglah ke sini. Ya. Mungkin di sana ada orang yang terlantar di perjalanan di padang pasir. Mereka melihat ada api. Nah, ini mungkin ada tanda kehidupan di sana. Kesempatan untuk beristirahat, kan begitu. Nah, lihat di mana Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau meninggalkan kampung Madian, kampung istrinya, beliau bersama istrinya. Nah, ya, lalu kemudian beliau berangkat satu tempat di daerah Tur, Bukit Tur, maka dia melihat ada api. Nah, maka dia mengatakan pada istrinya, sebentar, ya, sa'atikum minha bi khabar. Sa'atikum minha bi khabarin atau bi shihabin qasbin la'allakum tastalun. Nah, saya akan mendatangkan pada kamu khabar, ya. Tunggu di sini. Mungkin di sana ada orang-orang yang akan memberikan bantuan. Begitulah kebiasaan mereka. Nah, mereka terkenal dengan karam. Ya. Maka ini yang dimaksud dengan marhaban. Menunjukkan ketika dia mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban, menunjukkan senangnya dia, ya. Cuman sayang sekali kadang-kadang sebagian ya mereka sudah menjadikan itu sebagai kalimat yang biasa keluar. Setiap ketemu ahlan wa sahlan, tapi juga tamunya enggak dihormati. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Padahal maknanya subhanallah sangat indah sekali. Ya, menunjukkan bahwa dia dianggap sebagai keluarga, dia akan diterima sebagai tamu, tempatnya lapang. Nah, dia boleh beristirahat. Wa ayyu rahiba bihi, demikianlah apabila ada muridnya yang datang, maka hendaklah dia lapangkan untuknya. Wa yuhsina ilaihi bihasabi halih, dan berbuat baik kepadanya sesuai dengan keadaan dia. Faqad ruwina an Nabi Harun al-Abdi qala, sungguh kami telah meriwayatkan dengan sanad dari Abu Harun al-Abdi, beliau mengatakan, kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul, adalah kami pernah mendatangi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu,
maka beliau pun mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Marhaban. Tempat yang luas, ya. Selamat terhadap wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa lakum taba'un, sesungguhnya manusia terhadap kalian wahai para ulama, mereka mengikuti kalian. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din, dan sesungguhnya akan ada orang-orang yang mereka mendatangi kalian dari penjuru-penjuru bumi. Mereka datang untuk bertafaqquh, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ataukum fastausu bihim khaira, maka apabila mereka datang pada kalian, maka hendaklah kalian berikan wasiat yang baik untuk mereka. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dan selainnya. Namun hadis ini dhaif. Abu Harun Al-Abdi, seorang perawi yang ditinggalkan hadisnya. Warwina nahwahu fi Musnad ad-Darimi an Abi Darda radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan dengan sanad yang semisalnya dalam Musnad ad-Darimi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Walhasil sanad dari hadis ini dhaif, lemah. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa yanbaghi ay yabdhula lahumun nasihata, sepantasnya lah bagi seorang pendidik, seorang guru, untuk senantiasa memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu dibangun di atas nasihat. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat itu bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan secara umum untuk seluruh kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi ikramu qari'ih. Di antara bentuk nasihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan kitabnya adalah memuliakan orang-orang yang hendak membaca Al-Quran. Memuliakan mereka, orang yang hendak belajar. Wa talibihi wa irsyadihi ila maslahati, dan memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu dan membimbingnya untuk mendapatkan yang lebih maslahat. Warifqu bihi, dan berlemah lembut kepadanya. Wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkanah, dan membantu dia untuk menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang memungkinkan bagi dia. Wa ta'allufu qalbi talib, dan hendaklah menjinakkan hatinya si penuntut ilmu ini, yakni akrab dengannya, ya, tidak bersikap garang kepadanya. Wa ayyakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin, dan hendaknya pada saat dia mengajar, maka hendaklah dia lapang, ya, dengan lemah lembut dia mengajarkan ilmu tersebut. Mutalattifan bihi, lembut kepadanya. Wa muharridan lahu 'ala ta'allum, dan senantiasa mendorongnya untuk selalu belajar dan belajar. Wa yanbaghi an yudzakkirahu fadilata dzalik, dan hendaknya seorang guru senantiasa mengingatkan muridnya keutamaan orang-orang yang belajar. Liyakuda sababan fi nasyati, agar itu selalu menjadi sebab dia semangat, ya. Sebab seorang penuntut ilmu kadang-kadang datang waktu dia mengalami futur, ya, kemalasan, sehingga butuh untuk dinasihati. Nah, diberikan semangat lagi untuk terus belajar, menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Wa ziyadatan fi raghbati, dan selalu memberikan tambahan dorongan kepada dia untuk mempelajari ilmu. Wa yuzahiduhu fid dunya, dan mengajari muridnya untuk bersikap zuhud terhadap dunia.
Jangan bersikap tamak pada dunia. Wa yasrifuhu 'anir rukuni ilaiha, dan memalingkan muridnya untuk condong kepada dunia. Wal ightirari biha, dan tertipu dengan kehidupan dunia. Wa yudzakiruhu fadilatal ishtighali bil Qur'an, dan hendaknya dia senantiasa mengingatkan muridnya keutamaan menyibukkan diri dengan senantiasa membaca Al-Qur'an Karim. Wasairal ulumi syar'iyyah, dan demikian pula untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Wa huwa tariqul hazimin al-arifin wa ibadillahi salihin, dan ini adalah merupakan jalan orang-orang yang kokoh, orang-orang yang memiliki ilmu, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa anna dzalika rutbatul anbiya salawatullahi wa salamu alaihim, dan bahwa itu merupakan kedudukannya para nabi salawatullahi wa salamu alaihim. Wa yanbaghi an yahnuwa 'ala talib, sepantasnya lah bagi seorang guru, pengajar, untuk bersikap lemah lembut kepada muridnya. Wa ya'tani bimasalihihi, ya, dan memperhatikan kemaslahatan muridnya. Ka'tinaihi bimasalihi nafsihi wa masalihi waladihi, seperti dia memperhatikan kemaslahatan dirinya sendiri dan kemaslahatan anaknya. Karena murid statusnya seperti anaknya sendiri yang dia mendidiknya dan mengajarnya. Wa yujril muta'allimu majra waladihi, dan wa yujril muta'allima majra waladihi fi syafaqati alaih, dan hendaklah dia menyikapi orang yang belajar itu seperti anaknya sendiri dalam hal bersikap kasih sayang kepadanya. Wal ihtimam bimasalihi, dan senantiasa memperhatikan kemaslahatannya. Was sabri ala jafai, bersabar terhadap tingkah dan kelakuannya yang kasar. Wasu'i adabi, dan mungkin dia memiliki adab yang buruk, ya. Wa ya'dzuruhu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan, dan hendaknya kadang-kadang dia memberikan uzur kepada muridnya tersebut disebabkan karena dia kurang adab, ya. Terkadang dia keliru, kadang dia salah, namanya manusia, ya. Sehingga terkadang manusia tidak luput dari kesalahan. Tidak terlepas darinya penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu sering melakukan kesalahan. Sehingga seorang muallim, seorang pendidik, seorang pengajar hendaknya selalu, ya, memahami, memberikan uzur selama dalam batas-batas kewajaran tentunya. Fa innal insana mu'arradun lin naqais, yang namanya manusia selalu mengalami kekurangan. La siyama in kana shaghiras sin, terlebih lagi pada saat usianya yang sangat muda sekali. Wa yanbaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair, dan hendaknya dia mencintai apa yang ada pada muridnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Wa ay yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqsi mutlaqan, dan hendaklah dia membenci apa-apa yang ada pada muridnya sebagaimana dia benci kalau itu ada pada dirinya sendiri dari berbagai macam kekurangan dan kejelekan. Faqad thabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian, maksudnya tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Dia senang melihat saudaranya berbuat kebaikan, sebagaimana dia senang kalau dia berbuat kebaikan itu, ya. Ketika dia melihat saudaranya yang lain berbuat keburukan, dia tidak senang kalau dia melakukan perbuatan keburukan itu. Nah, maka dia pun tidak senang ketika saudaranya melakukan keburukan. Sehingga dia berusaha untuk memberikan nasihat. Nah, memberikan nasihat, membenarkan, menasihati, berusaha untuk mengembalikan saudaranya kepada kebenaran. Itulah yang dinamakan al-ukhuwatu fillah, ya.
bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ya teman yang baik yang apabila dia berteman dengan orang tersebut, orang ini diam saja. Apapun yang dia kerjakan, walaupun yang dia kerjakan itu keburukan. Ini bukan teman yang baik yang seperti ini. Yang diam walaupun temannya melakukan kemungkaran. Ya. Itu bukan teman yang baik. Bukan ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah yang demikian itu. Tapi persaudaraan karena Allah itu adalah mereka-mereka yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, di atas kecintaan karena Allah, sehingga ketika saudaranya ada yang keliru dia benarkan. Sebagaimana dia tidak ingin kalau dianya terjatuh dalam kesalahan itu. Nah, ada saudaranya yang keliru, dia benarkan, dia nasihati. Ya. Walaupun kadang-kadang harus disikapi dengan cara yang keras. Harus disikapi dengan cara yang keras. Sebab masing-masing noda itu kan berbeda-beda. Kesalahan itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang kesalahannya kalau direndam dengan rinso sudah cukup. Ya. Pakaian itu kembali bersih. Nah. Ada di antara kaum muslimi yang kesalahan mereka seperti itu. Cukup diberi nasihat satu kali, dia sudah mendengar. Oh, jazakallah khair. Masya Allah. Ya. Dengan cepatnya dia kembali kepada kebenaran. Tapi ada juga yang tidak. Ya. Dikasih rinso nggak mempan, dikasih da'iyah juga nggak mempan. Ya. Dikasih backlink malah sobek. Nah. Ya. Maksud sudah dikocok-kocok. Nah, masih juga belum keluar. Nah, ini mau diapakan orang seperti ini? Ya. Bertingkat-tingkat kesalahan itu. Sehingga terkadang ada yang perlu disikapi dengan cara yang keras. Coba lihat bagaimana cara Nabi SAW memberikan nasihat pada para sahabat. Kepada Abu Dzar dengan kerasnya beliau. Kepada seorang ya yang terlalu memperpanjang sholatnya. Demikian kerasnya Rasulullah SAW. Sampai kata Abu Mas'ud Ansari, saya tidak pernah melihat Nabi SAW marahnya seperti itu. Seperti marahnya beliau kepada seorang ini, yang akhirnya ada orang sengaja terlambat datang untuk mengerjakan sholat subuh karena imamnya terlalu memperpanjang sholatnya. Sampai beliau marah. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang membuat umat ini lari. Ya, dari dakwah. Begitulah Nabi SAW dalam menyikapi para sahabat. Namun terkadang di antara mereka ada yang diperhatikan maslahatnya. Nah, ya, ada orang Badui masuk ke dalam masjid, kencing di masjidnya Nabi SAW, dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat dalam keadaan marah, ditahan oleh Nabi, biarkan. Padahal itu kemungkaran, kencing di dalam masjid Nabi SAW. Kenapa? Beliau melihat kemaslahatan. Dibiarkan dulu noda itu. Nah, ya. Nanti ada cara yang lain. Gak mempan dengan rinso, maka dengan backlink. Nah, begitulah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, bahwa persaudaraan dalam Islam ini, ya, ketika kita menganggap kaum muslimin itu saudara kita, maka kita sikapi mereka itu seperti pakaian yang dikenai noda. Ya. Ada yang tidak ada nodanya sama sekali. Wah, mereka itu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, ada pula di antara mereka yang ada nodanya, tapi begitu dinasihati sedikit maka dia berubah. Ada juga yang tidak, yang harus dengan kocokan, ya, harus dikocok dulu, harus disikat dulu. Nah, ini kadang-kadang diperlukan sikap yang keras untuk menasihatinya. Nah, kenapa para ulama ussalaf ya bersikap al-hajar terhadap ahlul bid'ah, menghajar ahlul bid'ah, tidak mengucapkan salam kepada mereka. Nah, ya, tidak mau duduk bareng dengan mereka pada ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Kenapa? Kemaslahatan kembali kepada orang yang menghajar, juga kembali kepada mereka yang dihajar. Semoga mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dan ini pembahasan yang cukup panjang dijelaskan oleh para ulama. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, akramun nasi alayya jalisi. Manusia yang paling mulia bagiku adalah teman dudukku, yaitu orang yang duduk di dekatku. Alladzi yatakhattan nasa hatta yajlisa ilai, yaitu orang yang melangkahi manusia sampai dia duduk di sampingku. Nah, maksudnya muridnya. Dia sangat menghormati muridnya. Law istata'tu alla yaqa'a adz-dzubabu ala wajhihi la fa'altu. Kalaulah aku mampu seekor lalat itu tidak hinggap di wajahnya, saya akan lakukan itu. Saking hormatnya dia dengan muridnya, dia hormati betul muridnya. Dia datang dari jauh, datang untuk menuntut ilmu, maka dia hormati. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas, kalau ada lalat yang hinggap ya di wajahnya, maka dialah yang menepisnya. Dia tidak ingin kalau ada lalat yang hinggap di wajahnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dia mengatakan, inna dzubaba la yaqa'u alaihi fayudzini. Sampai-sampai ada seekor lalat ya yang hinggap di wajah murid tersebut, maka aku pun merasa sakit. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bacakan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.